Selamat datang di 8 Film. Alur cerita kali ini berjudul Welcome to Samdalri, menceritakan tentang Jo Yong Pil, seorang pemuda yang lahir dan besar di Samdalri di Pulau Jeju. Dia memiliki teman masa kecil, Jo Samdal. Mereka lahir di tahun yang sama dan tumbuh bersama di Samdalri. Di masa remaja pun, hubungan mereka semakin dekat dan berpacaran. Hingga suatu waktu, ketika lulus sekolah, mereka berpisah dikarenakan Samdal lebih memilih untuk mengejar mimpi dan cita-citanya untuk merantau ke Seoul dan meninggalkan Yongpil yang tetap ingin berada di Samdalri karena menyukai kampung halamannya. Jo Samdal adalah seorang fotografer terkenal yang bekerja dengan nama panggungnya yaitu Jo Eun-hee di Seoul. Karirnya dimulai dengan bekerja sangat keras sebagai asisten selama 8 tahun di industri fotografi fashion, hingga ia memuncaki profesinya menjadi fotografer terkenal di mana jasanya sering digunakan oleh kalangan artis dan pejabat. Film diawali dengan Samdal yang menyiram kekasihnya dengan kimchi basi karena kekasihnya ketahuan selingkuh oleh Samdal sendiri, di mana ide tersebut didapatkan oleh Samdal dari keponakannya yang masih kecil, di mana Samdal ditemani oleh saudarinya selama tinggal di Seoul bersama kakak dan adiknya. Menurut kakak tertua, hubungan Samdal dengan kekasihnya tidak pernah awet kecuali dengan pemuda dari kampung halaman mereka di Pulau Jeju. Sementara itu, di desa Samdalri, Cho Yong Pil bekerja menjadi petugas BMKG yang cukup kompeten, sehingga sering berdebat dan memaksakan pendapatnya tentang ramalan cuaca di Pulau Jeju. Hingga pernah suatu waktu, ketika sedang meeting dengan Dirut BMKG, Yongpil terlalu antusias dan frontal hingga membentak Dirut BMKG pusat, hingga sering diusir oleh Pak Han selaku ketua tim BMKG Jeju. Kali ini Yongpil tidak diajak untuk ikut meeting, meskipun Yongpil memaksakan ikut berpartisipasi dalam meeting, karena ia yakin tidak ada orang yang lebih memahami perubahan cuaca di Pulau Jeju selain dirinya. Bahkan karena prestasinya itu pun, Yongpil ditawari untuk bekerja di kantor pusat di Seoul, tetapi Yongpil selalu menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berada di desa Samdalri. Scene berpindah ke kehidupan Samdal di Seoul, di mana ia sedang memotret kliennya, dan hasil potretnya tersebut tidak pernah gagal dan selalu sempurna. Sampai salah satu asisten dan juga anak didiknya, Bang Eun-ju, berinisiatif dalam pemotretan tersebut menggunakan shell, tetapi Eun-hee menolak ide itu karena tidak sesuai dengan konsep yang telah disepakati. Akan tetapi, Eun-ju tak memperdulikan penolakan Eun-hee dan tetap memakaikan shell pada model pemotretan kali ini. Eun-hee langsung naik pitam. Ia sudah bilang ini tidak sesuai dengan konsep, tapi Eun-ju malah tetap memakaikan shell tersebut. Padahal Eun-ju sudah 4 tahun menjadi asistennya, dan Eun-hee bingung apa yang ada di dalam pikiran Eun-ju. Apalagi sekarang Eun-ju merasa sakit hati saat ditegur oleh Eun-hee. Sementara itu, Yongpil, ia tetap tidak mau pergi ke Seoul karena Jeju adalah tempatnya. Menurut temannya, Wang Kyung-tae, hal tersebut bukan karena Yongpil merasa Jeju adalah tempatnya, tapi ia tidak mau ke Seoul karena Samdal ada di sana. Dan itu semua karena dulu Yongpil ditinggalkan oleh Samdal, sehingga sekarang ada kecanggungan di antara mereka berdua. Analis Wang Kyung-tae yang langsung saja membuat Yongpil kesal. Scene berpindah ke seorang ibu-ibu yang menggunakan ATV. Ibunda dari Samdal Komija adalah anggota Haenyeo di Samdalri, di mana para wanita di Samdalri menyelam di laut untuk mencari kerang. Ibu Komija sangat dekat dengan Yongpil, dan Yongpil sudah menganggap ibu mantan kekasihnya itu sebagai ibunya sendiri. Eun-hee dan teman-temannya pun merayakan kesuksesan Eun-hee yang sebentar lagi akan membuka studio pameran.
Di sana mereka juga bertanya, apa benar kekasih Eunhee selingkuh? Dan Eunhee berkata jika ia sudah menyiram kimchi basi ke kepala pria selingkuh tersebut. 머리 위로 쏟아버렸지. 그러면 물김치에 곰팡이들이 예쁘게 폈길래 Meskipun ia tidak tahu siapa selingkuhan mantannya, tapi ia yakin wanita itu sama saja dengan mantannya itu. Rupanya Eunju yang berada di sana pun tersinggung. Ia pun pergi dari sana, dan sebelum pergi, ia mengirimkan foto saat ia berdua dengan mantannya Eunhee. Dan kemudian Eunhee sadar jika selingkuhan mantannya itu adalah asistennya sendiri. Seketika ia juga sadar saat melihat jepitan rambut yang dipakai Eunju. Eunhee kemudian bertanya, apa maksud Eunju kepadanya? Eunju berkata, jika ia berhasil menggoda kekasihnya Eunhee. Eunhee lalu tertawa karena mungkin Eunju berpikir setelah berselingkuh, Eunhee akan terpukul dan bersedih. Tetapi Eunju salah. Terserah saja jika Eunju dan mantannya itu saling jatuh cinta. Dan jangan salahkan dirinya jika Eunju memang tidak bisa percaya diri. Eunju dengan yakin berkata, jika ia bisa menggoda kekasih Eunhee, maka ia juga bisa memotret seperti Eunhee. Tetapi Eunju tidak pernah diberi kesempatan karena Eunhee tahu kapasitas anak didiknya itu. Dan juga untuk menjaga profesionalisme profesi juga nama baiknya. 야 독립하고 싶으면 나가 혼자 독립해. 그리고 그 새끼 너 가져. Eunhee lalu balik bertanya, apa sekarang Eunju benar-benar sudah siap? Tapi di sana Eunju malah terdiam, seolah tidak yakin dengan perkataannya sendiri. Eunhee pun mempersilahkan Eunju untuk membuka studio sendiri. Ia tidak peduli dengan mantan yang berselingkuh, terlebih Eunju adalah asistennya. Ia hanya tidak suka Eunju mempengaruhi pameran fotografi miliknya yang akan berlangsung minggu depan. 풀 망칠 순 없잖아. 얼른 닦고 내가 봤을 땐 기분 더럽고 짜증나는데 니들이 똥이라고 나한테. Kandasnya hubungan Samdal diketahui oleh ibunya karena ternyata cucunya selalu laporan dengan ibu Samdal. Ibunya kecewa karena putrinya tidak pernah mendapatkan pria yang pantas. Lalu ia melihat Yongpil. Di sisi lain, Eunhee rupanya kobam berat karena sebenarnya ia juga sakit hati atas perlakuan dari asistennya dan juga mantan kekasihnya. Ia juga manusia biasa yang akan terluka bila disakiti. Namun bukan berarti jika ia diam saja, maka semua akan baik-baik saja. 나도 속상하고 난다고. Dan keesokan harinya, tiba-tiba sebuah berita menggemparkan dunia. Bang Eunju melaporkan Eunhee dengan tuduhan pembulian selama bekerja. Eunju menuduhnya telah ditindas habis-habisan. Akibatnya, banyak reporter yang mendatangi studio milik Eunhee dan sponsor acara pameran banyak mengundurkan diri. Bahkan artis pun menolak foto hasil jepretan Eunhee dipajang di galeri pameran itu. Dalam sekejap, kerja keras Eunhee pun hancur berantakan tanpa mendengar klarifikasi dari pihaknya Eunhee, yang menyebabkan pagelaran pameran foto pun akhirnya dibatalkan. Semua model dan artis tidak mau wajahnya dipakai oleh Eunhee. Mereka semua memutuskan untuk meninggalkan Eunhee seorang diri. Dalam sekejap, kegelapan menghampiri Eunhee dari fitnah yang telah dibuat oleh Eunju. Karir Eunhee sebagai fotografer profesional pun lenyap dan hancur begitu saja. Dengan perasaan hancur, kenapa ia yang disalahkan dari peristiwa itu? Seandainya publik tahu, dialah orang yang tersakiti sebenarnya. Sementara itu, di desa Samdalri, ibu-ibu Hanyeo sangat memuji anak-anak dari ibu Komija dan juga Pak Jo, karena mereka memiliki putri-putri yang pintar dan bekerja di Seoul. Hidup ibu Komija dan Pak Jo pasti sangat diberkati. Namun di balik itu semua, mereka berdua kesal melihat putri-putri mereka. Apanya yang diberkati jika putri pertama mereka bercerai, putri kedua malah menjadi perawan tua, dan putri mereka yang ketiga malah menjadi janda. 자식 복은 무슨 죄를 졌인지 이쁜 여애 하나는 하나 남은 건 과부. Untungnya putri-putri mereka ini adalah putri yang baik hati. Meskipun begitu, ibu mereka berharap mereka bertiga tidak pulang lagi ke desa Samdalri, karena selain jarang menanyakan kabar orang tuanya,
ibunya juga malas memasakkan makanan untuk putri-putrinya. Akan tetapi, sesampainya di rumah, ibu dan bapak ini terkejut. Nyatanya tiba-tiba malah melihat ketiga putri mereka pulang ke rumah bersamaan. Dan hal ini mengakhiri episode pertama kali ini. Dukung terus channel baru ini ya. Kamsahamnida.